Hai, perkenalkan saya Giska Maula Rahmarini. Saya merupakan salah satu pengajar di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Hari ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan istimewa ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni Kampanye Public Relation, yang merupakan rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan wajib dengan beban studi sebanyak 3 SKS, yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 yang telah mengambil konsentrasi Public Relation, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan kampanye Public Relation sebagai bagian dari komunikasi organisasi itu sendiri. Mata kuliah kampanye Public Relations membahas secara komprehensif tentang perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kampanye kehumasan sebagai strategi komunikasi yang terstruktur untuk membangun citra, reputasi, serta hubungan dengan publik sasaran. Nah, di mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep dasar apa itu kampanye Public Relations. Pembelajaran diarahkan secara aplikatif untuk menghasilkan rencana kampanye public relation yang berbasis riset dan analisis situasi aktual. Setelah tadi saya menjelaskan beberapa deskripsi berkaitan dengan mata kuliah kampanye public relation, saya akan menjelaskan kembali berkaitan dengan target atau luaran yang dicapai melalui perkuliahan ini. Salah satunya adalah mahasiswa akan mampu menyusun masalah, penetapan tujuan, segmentasi audiens, strategi komunikasi, hingga pada tahap evaluasi. Selanjutnya, mahasiswa memahami berbagai konsep, prinsip, dan teori mendasari pelaksanaan kampanye public relation. Ketiga, mahasiswa mampu membuat proposal kampanye public relations yang lengkap serta aplikatif. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengembangkan ide kampanye kreatif serta inovatif yang berdasarkan data serta kondisi yang aktual pada saat ini, serta mampu mengkritisi dan mengevaluasi kampanye yang telah dilakukan oleh organisasi atau institusi tertentu. Nah, untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan beberapa topik yang relevan, di mana berkaitan dengan kampanye public relations. Lalu untuk mengikuti perkembangan zaman, maka saya akan melengkapi dengan beberapa topik yang membahas berkaitan dengan best practice dari program kampanye itu sendiri. Nah, setelah tahu gambaran singkat mata kuliah kampanye public relations, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan 3 teknik. Apa itu? Teknik DIA. D adalah delivery, kemudian I adalah interaction, dan A adalah assessment. Saya akan menjelaskan yang pertama, yakni delivery. Ini menceritakan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan menggunakan 2 strategi pendekatan perkuliahan. Yang pertama, penyampaian materi dengan menggunakan textbook. Salah satunya Strategic Planning for Public Relations, The Effective of Public Relations, serta beberapa buku yang cukup relevan. Nah, kemudian yang kedua adalah case study, yang mana mahasiswa akan dibentuk secara kelompok dan dimintakan untuk mendiskusikan beberapa isu-isu yang cukup faktual dalam perspektif keilmuan, serta akan diminta mahasiswa untuk melakukan analisa sesuai dengan materi acuan referensi. Nah, kemudian pada minggu berikutnya mereka akan secara acak untuk dipilih kelompok mana yang melakukan presentasi di setiap minggunya. Tentu saja ini akan diinformasikan sebelumnya dengan harapan agar setiap kelompok ini siap untuk mempresentasikan materi di depan teman-teman mereka. Lalu interaction. Nah, di tahap ini saya akan menggunakan beberapa media fasilitas seperti WhatsApp group, di mana melalui WhatsApp group ini diharapkan bisa melanjutkan interaksi kelas dengan maksud membuka ruang kepada mahasiswa seluas-luasnya sehingga dapat melakukan komunikasi di dalam grup ini. Jika nanti ada hal-hal yang tidak dipahami atau yang ingin mereka tanyakan, bisa dilanjutkan di dalam WA group tersebut. Maupun WA Group ini akan dimanfaatkan sebagai pembagian materi sebagai aktualisasi mandiri dan koordinasi lanjutan tentang pendalaman materi.
pembagian kelompok, konfirmasi tugas, maupun hal-hal yang tidak sempat kita diskusikan di dalam kelas. Teknik yang terakhir adalah assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Biasanya dalam perkuliahan perdana saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan yang akan disepakati antara tim pengajar dan juga dengan mahasiswanya. Isi kontrak perkuliahan biasanya memuat dua hal diantaranya. Bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa, serta yang kedua seperti apa bobot penilaian yang biasanya berisi presentasi-presentasi pada item-item perkuliahan. Selanjutnya hal ini kami lakukan, mengapa? Agar mahasiswa mampu mempersiapkan seperti apa strategi perkuliahan yang akan mereka jalankan, serta mahasiswa mampu mencapai nilai yang memuaskan, serta memenuhi harapan target mereka sendiri pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya, berikut video pengajaran saya pada pertemuan ke-9, yakni dengan topik Media Public Relations. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik semua. Bagaimana keadaan hari ini? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadirannya kita bisa duduk bersama di kelas ini untuk mendengarkan materi dengan keadaan sehat. Sebelumnya saya ingin mengajak adik-adik semua untuk berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya untuk mata kuliah kampanye Public Relations. Perkuliahan kali ini materi kita adalah saluran kampanye. Tapi sebelumnya saya ingin merewind kembali atau memanggil ingatan kalian nih. Yang minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai pesan dalam kampanye Public Relations. Seperti RPS yang sudah saya bagikan, di situ ada beberapa tujuan perkuliahan kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, ada yang masih ingat apa itu pesan dalam kampanye Public Relations? Oke, Fadilia. Oke, jadi bersifat persuasif ya, di mana pesan ini juga unsur yang paling penting dalam sebuah kampanye public relations. Oke, jadi kita akan masuk pada pertemuan 9, saluran kampanye. Ini salah satu yang cukup krusial di dalam sebuah kampanye public relation. Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengidentifikasi kira-kira media apa yang tepat untuk public relation manfaatkan dalam proses penyampaian pesan. Kemudian untuk melihat apa plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari setiap media. Karena ini penting bagi seorang public relation untuk mempertimbangkan media apa yang akan dia gunakan dalam penyampaian pesan itu sendiri. Oke, kita akan masuk pada slide pertama. Kita akan bicara dulu mengenai definisi. Nah, menurut para ahli, yakni Schramm tahun 1973, saluran kampanye ini adalah sebagai perantara apapun yang memungkinkan pesan sampai kepada penerima. Oke, jadi ini adalah saluran bagaimana sebuah pesan dapat tersampaikan kepada publiknya dengan menggunakan media. Oke, mungkin teman-teman masih ingat ya, adik-adik masih ingat bagaimana sebuah proses komunikasi itu sendiri. Dimulai dari komunikator, kemudian pesan, kemudian media, kemudian sampai kepada komunikan. Nah, seperti itu. Jadi media ini adalah seperti corong atau jembatan. Bagaimana sih pesan-pesan kampanye yang cukup persuasif ini? Yang persuasif ini yang disampaikan oleh komunikator, yakni public relation, dapat tersampaikan kepada halayak atau publiknya. Nah, perlu saya ingatkan kembali adalah bahwa ketika kita bicara tentang halayak, tentu saja kita akan membagi menjadi dua ya. Public dari seorang public relation. Ada dua. Ada yang masih ingat? Internal public dan external public. Siapa itu internal public? Mereka yang berada di dalam organisasi tersebut. Misalnya mulai dari tahap CEO, staff, sampai dengan OB itu juga salah satu dari internal seorang public relation. Jadi mereka yang running di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada namanya external public. Siapa external public?
pemerintah, mereka yang berada di luar organisasi tapi memberikan pengaruh atau efek yang cukup besar terhadap organisasi tersebut. Misalnya apa? Media digital, sosial. Oke, makanya dikatakan seolah-olah our world in our hand. Kenapa kira-kira? Karena kita itu dapat dengan mudahnya sekarang itu mengakses yang namanya informasi. Kalau mungkin dulu kita misalnya kejadian hari ini kita bisa tahunya kapan? Besok, bahkan lusanya. Karena apa? Kita masih mengandalkan media tradisional, misalnya dari koran, radio itu kan tidak ada yang namanya live, semuanya kayak late respon ya. Jadi sekarang, apalagi kalau sekarang terbalik, semuanya serba live. Kalau kalian lihat ada kejadian apa yang duluan diambil oleh orang? HP. Karena apa? Mau update informasi. Oke, ada yang kecelakaan, apa duluan dicari ini? Pertolongan atau apanya yang dicari? HP-nya. Karena dia mau live, dia mau update. Kalau misalnya dia yang tahu nih informasinya, dia mau kasih tahu orang, oh ada kecelakaan di daerah sini dan sebagainya. Karena apa? Orang sekarang inginnya cepat. Pada saat kita lambat memberikan informasi, orang akan meninggalkan media tersebut karena dia akan mencari media-media yang lebih cepat informasinya. Makanya sekarang misalnya kayak beberapa media televisi ya, mereka itu akan cenderung live report, jadi langsung dari tempat kejadian, dan juga mereka akan memanfaatkan media sosial. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, media adalah bagian dari saluran komunikasi. Jadi, ketika kita menyiarkan iklan kampanye, maka saluran yang digunakan adalah media massa. Nah, kira-kira kenapa media massa? Ada yang bisa? Oke. Karena kembali lagi bahwa ketika kita mengingat massa artinya adalah publik gitu ya. Dan media massa ini artinya dia memberikan informasi yang dapat ditangkap secara langsung oleh jangkauan yang lebih luas gitu. Dan sebenarnya memang ada plus minusnya. Misal kalau di media massa kan ada pihak eksternal yang harus bisa jadi itu diberikan biaya atau tidak. Jadi memang ada plus minusnya, cuma secara jangkauan yang lebih luas memang media massa dianggap paling efektif. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Cukup menarik jawabannya, tepat ya. Karena memang kalau kita melihat sifat dari media massa itu jangkauannya luas, di mana public relation ingin menyampaikan informasi tersebut secara luas kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah untuk meneruskan pesan kepada halayak, maka saluran digunakan adalah komunikasi antar pribadi. Ketika ini dianggap lebih menyentuh ya, dianggap ini lebih personal, dia akan menggunakan saluran antar pribadi. Oke, dalam kampanye komunikasi itu sendiri, media massa ini cenderung ditempatkan sebagai saluran komunikasi yang utama karena sifatnya tadi menjangkau halayak dalam jumlah besar, dapat diraih dan mudah dijangkau. Nah, kemudian selain untuk menyebarkan informasi, media massa juga mampu mempersuasi halayak. Apa itu mempersuasi? Untuk mempengaruhi, untuk memberitahu orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Orang yang awalnya mungkin antipati terhadap gerakan tersebut, mereka jadi lebih aware. Misalnya contohnya berkaitan dengan sadar akan lingkungan. Bagaimana kita menganggap bahwa apa, saya hanya buang satu sampah saja. Nah, tapi kalau orang tidak aware, akhirnya satu sampah tersebut terkumpul, akhirnya pekarangan kita kotor, kemudian efeknya lebih jangka panjang. Apalagi kita tidak tahu bahwa sampah ini ternyata tidak mudah terurai ya, untuk sampah plastik dan sebagainya. Makanya dibutuhkan kesadaran untuk lebih sadar bahwa berkaitan dengan kita cinta dengan lingkungan kita sendiri. Kemudian kemampuan media massa dalam mempengaruhi sifat, pendapat, dan juga perilaku halayak. Mungkin lebih kepada kognitifnya ya, orang awalnya tidak tahu menjadi tahu, orang awalnya antipati menjadi lebih aware, menjadi lebih sadar. Nah, kemudian dalam bagaimana caranya menseleksi media, ini ada beberapa poin. Di antaranya adalah jangkauan, tipe halayak, biaya, tujuan komunikasi, batasan, dan aturan. Ini yang harus diperhatikan ketika seorang public relation dalam memilih media. Yang pertama jangkauan, dia harus cari tahu dulu seperti apa, seluas apa sih media ini dapat menjangkau publiknya, kira-kira terjangkau atau tidak. Misalnya dia ingin menyampaikan informasi kepada mereka di pedesaan yang tidak ada internet, kira-kira apa nih media yang cocok? Kira-kira sosialisasi, karena itu lebih kepada tatap muka dan tidak menggunakan internet. Kemudian kira-kira dia ingin menjangkau Gen Z, mereka yang di umur berapa nih? 12 sampai 17 tahun misalnya, let's say ya.
Nah, mereka seperti ini kira-kira di mana bisa kita jangkauannya seperti apa nih? Kira-kira apa yang bisa mereka mereka adalah media sosial. Kemudian tipe halayaknya juga, karakteristik dari halayaknya seperti apa. Kemudian ada juga yang namanya biaya. Ini yang perlu dipertimbangkan ya. Kira-kira kalau dia menggunakan koran, televisi dan media sosial, gimana nih? Kira-kira apakah budgetnya sesuai atau seperti apa? Kalau mungkin dulu hanya ada media tradisional ya, misalnya televisi, koran, dan itu cukup pricey. Misalnya kalau di televisi itu prime time, itu pasti harganya lebih mahal. Kemudian kalau di koran kita ambil di halaman besar, di halaman awal, itu juga biayanya agak cukup besar ya. Akan tetapi sekarang kita terbantu oleh media sosial yang biayanya lebih murah, tapi jangkauannya lebih luas. Kemudian tujuan dari komunikasi itu sendiri, apa tujuan kampanye? Kita akan sesuaikan dengan media yang kita gunakan. Dan terakhir adalah batasan atau aturan. Jadi setiap media itu punya rules sendiri. Pesan apa yang bisa kita sampaikan dan seperti apa. Misalnya berkaitan dengan aturan gambar atau pesan, itu kita harus lebih aware kepada media yang apa yang kita gunakan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana dengan media visit, Bu? Semisal kayak perusahaan atau misalnya NGO itu biasa mereka melakukan kunjungan ke kantor-kantor media untuk menjalin kerjasama. Apakah hal tersebut dianggap efektif untuk bisa mengurangi dari cost atau biaya yang akan dikeluarkan atau seperti apa dari efektivitas media visitnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa cukup efektif karena biasanya kalau kerjasama biasanya ada perjanjian tertentu ya. Tentu saja itu akan mengurangi dari sisi biaya. Jadi itu adalah salah satu upaya karena seorang public relation ini publiknya bukan hanya masyarakat, hanya terbatas ya, tapi salah satu partnernya adalah media, di mana dia akan mengajak partnernya sendiri sebagai media, sebagai corong. Jadi kalau kita bicara media dan public relation itu ibarat koin. Kalian tahu koin ya, timbal balik, jadi saling membutuhkan dan juga simbiosis mutualisme. Media butuh public relation juga butuh media. Nah, salah satunya seperti itu, dianggap media sebagai corong, maka public relation juga bisa bekerja sama. Let's say misalnya NGO ya, untuk apa? Mengurangi cost. Biasanya seperti itu, ada perjanjian tertulis, di mana kita akan menemukan win-win solusi. Kira-kira bagaimana nih? Saya ingin menyampaikan pesan seperti ini, menggunakan media tersebut, kira-kira seperti apa cost-nya dan sebagainya. Biasanya itu ada perjanjiannya di awal. Oke? Kemudian saya akan lanjutkan ya. Cukup puas pertanyaannya? Udah. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian saya akan lanjutkan ya, jenis media. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap media. Nah, misalnya surat kabar. Kira-kira ini apa kelebihan dari surat kabar? Relatif murah untuk mendapatkannya, jangkauannya pendek dan jangka waktunya pendek, jangkauannya luas. Karena biasanya koran itu hanya kita baca peruntukan untuk informasi di hari tersebut. Kekurangannya adalah reproduksi foto kurang bagus, tidak dinamis, kurang menarik perhatian. Karena apa? Kenapa kira-kira? Karena koran itu cenderung yang hanya hitam putih. Kalaupun ada berwarna tidak begitu menarik ya, jadi tidak begitu eye catching. Kemudian aktivitas membaca menurun sesuai dengan hambatan waktu. Kira-kira kenapa waktu menjadi hambatan dalam membaca koran? Karena biasanya dia butuh waktu untuk duduk. Kemudian masih ada ya orang tua kalian di baca koran saat ini? Atau adik-adik masih baca koran? Tidak ada, sudah tidak ada ya? Oke, kalau dulu kan biasanya bapak-bapak identik dengan kopi dan koran ya. Oke, seperti itu. Jadi hambatannya adalah dia membutuhkan waktu yang cukup banyak, menyita waktu ya, karena dia harus duduk dan membuka koran, apalagi ukurannya yang cukup besar. Biasanya dia membutuhkan space tertentu. Beda kalau misalnya media lainnya. Oke, saya lanjutkan di media televisi. Apa nih kira-kira kelebihan dari televisi sendiri menurut kalian? Warnanya, kualitas gambarnya lebih bagus. Jadi ini televisi ya. Penglihatan, suara dan pergerakannya terlihat jelas. Kemudian adanya pengulangan, jadi bisa direpetisi. Kemudian mencakup daerah tertentu, menghibur, memberi kredibilitas atas produk. Jadi biasanya orang yang visual, biasanya suka mendengar kemudian melihat gambar, mereka lebih cenderung memilih televisi. Akan tetapi kekurangannya adalah apa nih kira-kira? Relatif mahal. Kemudian waktunya lama karena ada range waktu tertentu ya.
Kemudian ketatnya pengaturan isi pesan dan tidak fleksibel. Biasanya mereka lebih strict, apalagi yang misalnya kita butuh live report, mereka cukup strict. Oke, media selanjutnya adalah, ada yang tahu ini apa? Masih dengar radio? Ada yang masih dengar radio di sini? Ada? Di mana dengar radio? Di mana dengar radio? Hah? Di mana? Oh, di rumah nenek. Ada yang dengar radio lagi di mana? Neneknya masih pakai radio yang apa? Radio yang seperti ini ya. Oke, jadi masih ada yang menggunakan radio. Kalau saya sendiri prefer mendengarkan radio ketika naik kendaraan ya. Kenapa? Sambil bawa kendaraan saya rasa itu tidak mengganggu konsentrasi karena saya hanya mendengar. Nah, kelebihannya apa? Dapat digunakan secara luas, kemudian aktif, targetnya lokal, target berdasarkan pembagian waktu tertentu, relatif murah dan adanya intimacy. Oke. Kemudian kekurangannya tidak ada visual, perhatiannya rendah. Karena sakingnya kita cuma mendengar, kita tidak fokus biasa ya. Banyak hal yang kita lakukan. Oke, saya lanjutkan yang terakhir. Oke, yang terakhir sebelum saya tutup. Oke, dan ini jenis media yang terakhir, ada namanya film. Ini juga merupakan salah satu saluran kampanye public relations. Yang pertama, mengikat halayak, tapi kekurangannya adalah mahal, terutama pembuatannya. Ini budgetnya cukup besar ya. Kemudian kurang detail. Ini apa nih? Poster. Masih ada poster kah di sekitar kita? Masih ya, masih banyak. Harga murah, mudah diubah dan praktis. Sebenarnya murah ini relatif ya, karena misalnya kita cetak yang besar itu juga cukup pricey. Kemudian tapi kekurangannya adalah memungkinkan segmentasi yang terbatas, gampang dirusak atau rawan perusakan ya, karena biasanya akan ditempel di tempat-tempat public space, kena angin, kena air dan sebagainya, itu memudahkan untuk rusak. Kemudian yang terakhir adalah media sosial. Oke, dari semua media ini kira-kira yang mana yang paling efektif nih digunakan? Media sosial. Oke, salah satunya media sosial. Tapi kembali lagi ya, kita harus tahu dulu karakteristik siapa publiknya kita. Jadi kalau kita bilang media yang terbaik, tidak ada media yang terbaik, tetapi media yang dekat dengan publik kita, sesuai dengan target segmen kita. Kita bilang media sosial, padahal target segmen kita misalnya mereka yang tinggal di pedesaan yang tidak ada internet. Kira-kira efektif tidak? Tidak. Nah, tentu saja media ini akan disesuaikan dengan karakteristik dari target segmennya kita. Jadi media sosial ini apa kelebihannya? Gratis, apalagi? Mudah digunakan, apalagi kira-kira? Mudah dikelola, dapat berinteraksi. Jadi two-way communication ya. Kemudian jangkauannya luas. Negatifnya apa? Kekurangannya apa nih? Kontrolnya terbatas ya, dan juga banyak account palsu. Kemudian rawan akan hoax. Oke, karena sakingnya terjangkau luas dan sebagainya, tetapi dia banyak akun palsu. Jadi orang memanfaatkan media tersebut dengan cara yang tidak sebaiknya ya, tidak memanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Oke, adik-adik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Ya. Oke, baik. Sebelum saya menutup perkuliahan ini, saya akan memberikan tugas. Oke, tugas ini berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan hari ini ya, berkaitan dengan media dari kampanye public relation itu sendiri, seperti apa kredibilitas berkaitan dengan persepsi, kemudian segmentasi, dan beberapa poin lainnya ya berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi kalian. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Baiklah, demikian video penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.